Alhamdulillah Bu, ketika saya jadi orang Islam, saya niat berislam di Masjid Istiqlal Jakarta. Karena dengan tujuan orang tua saya tidak tahu, saya memilih bulan Desember. Kenapa saya memilih bulan Desember? Karena di bulan Desember saya takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember ada hari Natal. Ngomong-ngomong tentang Natal, saya hanya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya di Gagak Sifat bahwa halal hukumnya bagi kita umat muslim. Di hari raya Lebaran kita mendapatkan ucapan selamat Lebaran dari saudara kita non muslim, hukumnya adalah halal. Boleh, syukur-syukur mereka masuk akidah kita, kita dapat pahala. Tapi sebaliknya haram. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan untuk kita semua yang saya ambil dalam kitab Roma 12. Dimulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini bunyinya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, di ayat ini kita bisa melihat poinnya di ayat 19, yaitu pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ya, pembalasan itu hak Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah melihat orang Kristen ketika imannya dihina, imannya diolok-olok, imannya dicaci maki, bahkan sampai Tuhannya pun menjadi tertawaan orang-orang di luar kekristenan. Tidak ada tuh orang Kristen yang turun ke jalan-jalan, teriak nama Tuhan, meminta kepada pihak yang berwajib supaya ditangkoi, bla bla bla, tidak ada. Kenapa? Karena ketika orang-orang di luar kekristenan menghina iman kekristenan, mengolok-ngolok Alkitab, mengolok-ngolok Tuhan Yesus, kita serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Karena firman Tuhan katakan, segala pembalasan adalah hakku. Jadi kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk membalas. Nah, di ayat yang lain, Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Ada orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, ya kita harus mengasihi, bahkan kita mendoakan mereka supaya semakin hari orang tersebut semakin baik, jauh lebih baik, sampai orang itu mengenal kebenaran, sampai orang itu mengenal Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustazah yang dari Katolik, lalu orang itu masuk agama Islam, ya. Begitu dia masuk agama Islam, dia dapat panggung, dia dipanggil ustazah, dan dia dipanggil ceramah kemana-mana, khutbah di mana-mana. Dan di setiap khutbah, setiap ceramah yang dia lakukan, dia selalu mengolok-ngolok Alkitab, mengolok-ngolok Tuhan Yesus, menertawakan Tuhan Yesus, ya, setiap khutbah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kecelakaan, dan saya dengar satu keluarga meninggal, satu keluarga mati. Bapak Ibu, video ini sebenarnya sudah lama ya, tetapi kita akan putar ulang karena kita lihat ada banyak sekali di medsos, di media sosial, orang-orang yang menghina kekristenan, orang-orang yang mengolok-ngolok Yesus, orang-orang yang mengolok-ngolok Alkitab. Sehingga video ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Bukankah di dalam kitab mereka sudah dilarang duluan bahwa jangan menghina sesembahan yang tidak disembah, ya, jangan.
Nah, kalau kalian ingin berdebat, debatlah secara baik-baik, diskusilah dengan cara yang baik, bukan justru menghina, bukan justru mengolok-ngolok, bukan justru menertawakan. Itu sudah dilarang, tetapi banyak orang mengabaikan, Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video ini, dan kita berharap kepada teman-teman kita dari seberang untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral sebelum menonton video ini. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita lihat sama-sama. Alhamdulillah, Bu, ketika saya jadi orang Islam, saya niat berislam di Masjid Istiqlal Jakarta. Karena dengan tujuan orang tua saya tidak tahu, saya memilih bulan Desember. Kenapa saya memilih bulan Desember? Karena di bulan Desember saya takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember ada hari Natal. Ngomong-ngomong tentang Natal, saya hanya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya di Gagak Sifat bahwa halal hukumnya bagi kita umat muslim. Di hari raya Lebaran kita mendapatkan ucapan selamat Lebaran dari saudara kita non muslim, hukumnya adalah halal. Boleh, syukur-syukur mereka masuk akidah kita, kita dapat pahala. Tapi sebaliknya haram hukumnya bagi kita umat Islam di hari Natal kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal, hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan Tuhan kita. Dengan kita mengucapkan Natal berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Akidah yang mana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini yang kita ingkari. Lalu gimana, Bu, dengan toleransi beragama? Toleransi beragama harus tetap ditegakkan, karena di dalam Islam kita diajarkan dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Minanasnya dengan siapa saja, termasuk saudara-saudara kita non muslim. Jadi tidak perlu Natalan kita demo di gereja, ngantemi mereka, tidak perlu. Karena apa? Kita hablum minanas, hanya caranya yang perlu kita rubah. Ketika hari Natal datang, ketemu dengan mereka yang merayakan Natal, jenengan salaman tidak masalah, mengucapkan selamat tidak masalah, nggak apa-apa, asalkan selamatnya diganti. Jangan selamat Natal, cukup selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagus, karena itu ucapan mereka. Ucapan mereka yang ngono tok, selamat pagi, pagine tok, sing selamat siange modar luweh. Aku ndongakne kan isuk tok. Tapi ucapan salam yang paling luar biasa adalah ucapan salamnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam, tekan isuk ditungake selamat terus. Allahumma. Bangga mboten dadi wong Islam? Bangga. Ketika saya dalam perjalanan Yogyakarta menuju ke Jakarta untuk pengislaman, saya ditemani satu orang saksi untuk pesyahadatan saya. Di tengah jalan saksi saya bilang begini, "Eta, kowe sang sapu tangan apa tisu?" Saya tanya, "Buat apa?" "Nanti kamu kalau ngucap syahadat kowe iki bakal nangis." Saya jawab, "Belegedes." Saya tidak percaya, mosok ngucap syahadat kok iso nangis, gak percaya aku. Tapi subhanallah, Bu, ketika saya sampai di Masjid Istiqlal Jakarta, saya baru mengucapkan di hadapan takminnya asyhadu alla ilaha illallah. Saya langsung mimpi, nangis, beker-beker 15 menit lamanya. Sampai takmirnya bilang, "Dah Bu Ita, nangisnya ditutupkan dulu saja, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut." Begitu saya selesai nangis, saya kembali datang kepada takmirnya, saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lancar saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah selesai saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang terjadi, Bu? Saya sujud syukur. Di dalam sujud syukur saya mengingat semua dosa-dosa saya ketika saya mengajak orang tua saya masuk ke gereja, mengajak adik-adik saya masuk ke dalam gereja, bahkan saya memaksa pembantu-pembantu saya untuk masuk ke dalam gereja. Sejak saat itu saya berjanji kepada Allah, "Ya Allah, mulai hari ini ya Allah,
Saya siap berdakwah kemana-mana, mengatakan hak yang hak dan batil itu yang batil, tanpa saya takut rintangan dan halangan suatu apapun. Alhamdulillah, tanggal 20 Desember tahun 2008 saya diberikan surat keterangan memeluk agama Islam yang dikeluarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ini bukti bahwa saya bukan penyusup di sini. Saya katakan bahwa saya adalah Islam luar dalam. Saya ngerti jerone ya bojoku tok. Nggih. Bahkan saya adalah anggota ISIS, istri solehah idaman suami. Alhamdulillah, ketika saya jadi orang Islam, saya tahu bahwa orang Islam punya kewajiban. Nggih napa mboten? Kewajiban orang Islam apa, Bu? Salat. Oleh-oleh Isra Mi'raj ki lho, salat. Saya jadi orang Islam pertama kali, ini saya ndak ngerti bagaimana bacaannya orang sholat, aku orang mudeng, karena hanya ada 2 doa yang saya bisa, 1 syahadat, 2 al-fatihah, liane donga aku gak mudeng. Apa yang saya lakukan? Saya lari ke masjid, cari imam, cari kiai. Tapi ternyata masjid beda dengan gereja. Kalau di dalam gereja 24 hour, ngerti gak? Kakak sifat gak iso bahasa Inggris. 24 jam, 24 jam pastor, pendeta, romo standby di dalam gereja menunggu umatnya datang, shift-shiftan gantian. Tapi ternyata di masjid itu beda. Angger bar salat rampung, zikir rampung, kiai bali dewe, jamaah bali dewe, masjid ditinggal kosong melompong, gak ono wong. Betul? Aku tingak-tinguk gak ketemu imam. Ya, itu tadi adalah video dari Ustazah Ita Mega Fitri. Sekarang kita beralih ke video terakhir, ceramah terakhir dari almarhum Insan Moko Ginta sebelum dia berpulang. Ini dia videonya. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, itu tidak dimuat. Tapi ketika kita jawab begitu, dia bilang, ya tapi kan masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, mau nggak gosong dulu. Nah, gimana kita menjawab lagi? Bagaimana kita mau counter balik? Gitu? Nah, jawabnya gimana? Katanya dia pasti masuk neraka. Walaupun nanti diselamatkan, tapi masuk dulu. Nah, jawabnya gimana? Nah, itu kita harus tahu, ya. Cara menjawabnya seperti apa? Nanti kita ambil surat lain, contoh bagaimana Nabi Ibrahim ketika dibakar, Allah tidak perintah ya api dingin menjadi dingin, ya kan? Surat Al-Anbiya 69, ya kan? Jadi bisa saja cara Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Apa susahnya dia perintahkan api jadi dingin, kan? Nah, itu harus kita tahu cara menjawab. Kemudian mereka angkat pemain satu surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf surat 43, ya di sana ayat 61, pemain contoh ya. Di sana dikatakan bahwa kata Nabi Isa, kalian harus bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah, gitu kan? Lihat di ujung ayat itu Az-Zukhruf. Kita disuruh takwa kepada Allah dan taat kepadanya, pada Nabi Isa. Kenapa kita tidak taat kepada Nabi Isa? Kenapa justru kita taat kepada Nabi Muhammad? Ada ya, 6036 ayat bisa terhafal di luar kepala, luar biasa. Nah, sebagai saya seorang Kristen, saya hanya ingin mengusulkan sebaiknya nanti hafal ayat-ayat Bible hanya 10-20, itu tidak banyak, tetapi itu sangat penting sekali, karena nanti antum di lapangan ketemunya pasti misionaris. Hampir tidak pernah ketemu di lapangan ketemu Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse. Setiap dakwah nanti antum ketemu selalu misionaris, ya kan? Nah, bagaimana antum menghadapi mereka? Ya kan, antum harus tahu ayat-ayat Al-Quran mana yang sering digunakan oleh para misionaris, ya kan? Karena banyak sekali, cukup banyak ayat Al-Quran yang mereka gunakan untuk melunturkan iman orang Islam. Nah, makanya menurut saya santri-santri begini bukan wajib, tapi perlu diberikan satu kajian perbandingan antara Islam, Kristen, Quran, Bible, agar supaya apa? Supaya dai-dai kita ini menjadi dai plus,
Dai plus, tahu nggak dai plus? Dai plus itu artinya dia sanggup berbicara kepada orang Islam maupun Kristen. Bicara Quran oke, Bible oke. Bisa Kristen Islam oke, Kristen oke. Nah, gitu kan? Itu disebut dai plus. Tidak susah belajar kristologi, hanya disuruh menghafal 20-30 ayat kok. Sangat sedikit. Kenapa? Karena berbicara tentang pemurtadan, mereka akan terus berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam, karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Ya, nah sekarang bagaimana untuk menghadapi para misionaris lapangan kalau tidak dibekali dengan sedikit saja ilmu tentang kristologi? Karena pemurtadan ini akan ada dan ada terus sampai kiamat. Bahkan sudah kiamat aja kata mereka yang turun nanti Yesus loh. Gak bisa kan? Dia akan jadi hakim yang adil. Nah, kita ditakut-takutin seolah-olah kamu selamat mesti masuk Kristen alias menjadi pengikut Yesus. Nah, bagaimana cara untuk menjawabnya? Ya, menjelaskan dan perlu menyerang balik. Nah, barangkali saya kasih contoh ya. Mereka bilang orang Islam itu semua mati pasti masuk neraka kok. Berapa kepada orang Islam mati jamin pasti masuk neraka. Diangkat surat Maryam ayat 71 ya kan? Lihat surat Maryam 71 bahwa kita semua pasti mendatangi neraka itu, karena itu sudah ketetapan Allah ya. Sekarang bagaimana kita menjawabnya? Kita semua mati jamin masuk neraka. Nah, kalau kita nggak paham ya sulit kita. Ya. Kalau itu masuk Kristen, karena Kristen Yesus itu juru selamat. Kenapa justru kita taat kepada Nabi Muhammad? Jadi orang Islam kalau awam ini jadi ragu. Iya ya, ya kan? Nah, itu bagaimana kita harus tahu cara menjawabnya seperti apa. Padahal betul, ya. Betul kata Isa kita harus bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, itu betul. Tetapi itu hanyalah ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, kepada apa? Bani Israel. Ya kan? Artinya apa? Pada masa itu, apabila Bani Israel tidak tunduk taat kepada Nabi Isa alaihissalam, nggak mungkin mereka selamat. Ya kan? Jadi hanya ditujukan kepada Nabi Isa. Bani Israel. Jadi kita harus tahu. Ya. Kemudian katanya umat Islam setiap hari minta 17 kali, minimal 17 kali kan, ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Berarti kita belum berada pada jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Jadi di dalam Al-Fatihah kata ada Yesus. Nah, bagaimana menjawabnya ini? Ya, nah, makanya kita perlu belajar ilmu namanya kristologi ini untuk menambah wawasan supaya kita tidak mudah dipengaruhi, yang kita bisa ajak mereka masuk Islam dan kita ditarik masuk Islam. Ya demikianlah, barangkali karena sudah maghrib, nanti satu saat mungkin kita kasih kajian kristologi anak-anak begini supaya mereka punya wawasan menjadi dai plus. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah dia video 2 ustadz yang meninggal dunia setelah mereka menentang ketuhanan Yesus Kristus. Nah, mereka ini berusaha meyakinkan umat Islam bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya sekedar nabi. Nah, teman-teman, bagi saya secara pribadi tidak masalah, karena itu sudah tertulis di dalam kitab suci mereka. Namun, yang menjadi masalah bagi saya adalah ketika mereka menggunakan dan mencari-cari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung klaim mereka, lalu mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab seenak udel, seenak jidat mereka untuk mendukung pernyataan atau argumentasi mereka sendiri. Nah, teman-teman, ini sangat berbahaya sekali. Ya, mengapa? Karena mereka ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan mereka, untuk mendukung argumentasi mereka, sementara mereka tidak tahu sama sekali dan tidak paham cara menafsirkan Alkitab secara benar. Dan ini sangat sungguh berbahaya sekali, ya. Nah, pada video pertama tadi, seorang ustazah, yaitu Mega Fitri, ustadz ini setiap kali ia diundang ceramah, ia selalu menyudutkan iman kekristenan.
Ia selalu mendiskreditkan keyakinan lamanya. Bahkan ia cerita di sana sini dan tidak jelas, saudara. Ya, ia tidak memberitakan imannya yang dia yakini pada saat ini, ya, yaitu agama Islam. Ya, ustazah ini setelah ia mualaf bukan semakin mendalami agama Islam, namun yang dia beritakan di dalam masjid yaitu iman kekristenan, Alkitab. Ia menjelek-jelekan Alkitab dan ia menjelek-jelekan hari raya yang sakral bagi umat kekristenan seperti hari Natal. Selamat hari Natal, ia menghasut umatnya. Ia mengatakan bahwa ketika engkau mengatakan selamat hari Natal bagi umat Kristiani, engkau sudah mengakui Yesus Kristus lahir pada tanggal 25. Ini satu pernyataan dan juga konsep yang konyol, konsep yang membodoh-bodohi, konsep yang mengadu domba antar umat beragama. Dan ceramah seperti ini tidak baik untuk diteladani. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ustazah Mega Fitri ini, yang menjelek-jelekan agama Kristen, Yesus Kristus, dan Alkitab, ya. Video tadi adalah ceramah terakhirnya sebelum ia meninggal dunia, dan ustazah ini meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan. Kemudian pada video yang kedua tadi, yaitu Ustadz Insan Mokoginta yang ngaku-ngaku kristolog. Saya mau katakan, kristolog yang tidak berdasarkan Alkitab, ya, itu bukan kristolog, itu kristolol, ya. Ustadz ini juga menentang ketuhanan Yesus, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi, dan ia menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pernyataannya atau mendukung argumentasinya. Dan saya lihat bahwa Ustadz ini ia menafsirkan ayat Alkitab secara liar, secara bebas, dan ini sangat berbahaya sekali bagi kita semua. Mengapa? Karena orang ini memberitakan Alkitab tidak sesuai dengan kitab suci yang berdasarkan Alkitab. Nah, oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Nah, saudara generasi Tuhan, para pencinta Angel Habaget, bagaimana tanggapan kita semua setelah menyaksikan cuplikan video yang barusan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berdiri di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam bertanding, terima kasih.